Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan praktis instalasi listrik rumah. Perencanaan instalasi bisa diawali dari daya terpasang yang diinginkan atau menghitung total beban yang diinginkan baru menentukan daya yang terpasang. Dalam contoh ini kita mulai dari daya terpasang yang diinginkan. Misalkan daya terpasang adalah 900 VA. Kemudian di rumah itu ruangan yang ada ruang teras, ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi. Jadi rumah sederhana ya. Sekarang daya beban. Sebuah rumah dengan daya beban terpasang direncanakan sebanyak 900 VA. Jumlah beban direncanakan sebagai berikut. Lampu LED 4 buah, masing-masing 9 watt, total 36 watt. Stop kontak 2 buah, direncanakan untuk beban 2 kali 350 watt. Ya, kalau di total bebannya 700 ditambah 36 watt, 736 watt. Kita konversi ke satuan VA, ya, kita bagi dengan power factor 0,85, hasilnya 865 VA. Jadi kesimpulannya rumah tersebut masih aman ya bebannya karena kapasitas dayanya 900 VA. Sekarang langkah yang berikutnya adalah menentukan letak komponen-komponen. Ya. Di ruang teras, di sini ada lampu, saklar tunggal, kemudian MCB-nya dan kWh meternya. Di ruang tamu, 1 saklar, 1 lampu, dan 1 stop kontak. Demikian juga untuk ruang tidur, 1 saklar, 1 stop kontak, dan 1 lampu. Kalau kamar mandi, lampu dan saklar. Ya. Langkah yang berikutnya adalah membuat jalur pasenya ya, atau line-nya ya. Jalur line-nya kita mulai dari kWh meter ya, masuk ke MCB utama, MCB yang ada di rumah di box MCB, kemudian masuk ke masing-masing peralatan dan lampu-lampu. Misalnya di sini saklar ya, kita lihat wiringnya atau line-nya, masuk saklar dan ke lampu. Yang di ruang tamu juga begitu, saklar, stop kontak, dan lampu dengan wiringnya untuk saluran fasenya dulu ya, kita lihat di sini. Yang berikutnya adalah memasang saluran netralnya, menggambar saluran netralnya ya. Ini saluran netralnya ya, seperti ini. Lampu-lampunya terhubung dengan masing-masing saluran netral. Stop kontak juga ada saluran netralnya, kecuali ini ya, saklar semuanya adalah saluran fase. Langkah yang berikutnya adalah menentukan jalur grounding ya. Kita gambarkan jalur groundingnya ya. Ini jalur grounding. Di box itu ada terminal untuk disalurkan ke tongkat grounding, kemudian masuk ke dalam rumah. Kabel saluran groundingnya menuju ke masing-masing stop kontak ya, seperti ini. Kemudian di sini saluran PLN masuk ke kWh meter. MCB-nya 4 ampere ya. Angka 4 ampere ini bisa dilihat dari hitungan di sini ya, menghitung MCB. Tadi itu rumahnya direncanakan dengan daya 900 VA. Jadi MCB yang dipilih kalau sesuai standar adalah 4 ampere. Kalau kita hitung itu angka 4 ampere itu dari angka ini, pembagian dari daya dengan tegangan ya. I sama dengan P per V. 900 dibagi tegangan 220, tegangan 1 fase, hasilnya 4,09 ampere dibulatkan 4 ampere ya. Jadi dengan daya 900 VA, MCB-nya menggunakan 4 ampere. Kalau daya yang lebih besar lagi, misalkan 1300, MCB-nya adalah 6 ampere, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah menghitung ukuran kabel. Ukuran kabel yang dipilih dengan arus maksimal sebesar 4 ampere berdasarkan tabel kabel di bawah ini. 4 ampere ini kita ambil dari kapasitas MCB yang terbesar ya.
di sini kebetulan kita ambil tabel dari kabel jenis NYY, cuman untuk instalasi penerangan, instalasi rumah kita cukup menggunakan jenis NYM ya, tapi tabelnya hampir sama lah, hampir mirip. Nah di sini ukurannya mulai dari 1,5 mili sampai ya, di sini saya ambil tabel sampai yang angka 50 mm persegi luas penampangnya ya. Kemudian ini ada DC resisten, current capacity. Kita ambil di sini kolom ini KHA, current carrying capacity. Di sini kolom khusus in ground, kemudian di sini kolom khusus di saluran udara ya. Nah, tadi angkanya adalah 4 ampere ya. Kita bisa memilih ukuran 1,5 mm persegi, ini sudah lebih dari cukup ya. Di sini kapasitasnya 24 ampere ya, kemampuan dari kabel 1,5 mm persegi. Kalau di saluran udara 18 ampere ya. Cuman di sini dalam ketentuan ya, khusus stop kontak kita disarankan untuk menggunakan ukuran 2,5 mili ya. Untuk instalasi penerangan cukup 1,5 mili. Sebetulnya dari kemampuan kabelnya sendiri, stop kontak maupun untuk lampu-lampu penerangan menggunakan 1,5 sudah cukup ya. Terserah kalian mau menggunakan standar aturan atau kita coba nabrak-nabrak aturan sedikit, kita gunakan 1,5 mili semuanya ya. Yang berikutnya, bila kita menginginkan saluran tadi ada 2 grup ya, kalau tadi kan 1 grup dalam contoh gambar instalasi, sekarang kita coba menggunakan 2 grup. Jadi dari MCB bawaan dari kWh meter, nah ini masuk ke MCB box, ada 2 MCB di sini. Kita pakai 2 ampere ya. Yang satu saluran untuk grup melayani grup 1, saluran yang lain MCB yang kedua untuk melayani grup yang kedua, kemudian saluran netralnya, tambah nanti saluran grounding ya. Jadi demikian cara atau perencanaan untuk membuat instalasi listrik rumah dengan cara yang praktis ya. Demikian video singkat kali ini, semoga bisa membantu dalam merencanakan instalasi listrik yang sederhana. Kalau ada pertanyaan bisa mengisi kolom komentar, dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.